Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih dilindungi Tuhan dan diberkati Tuhan dan kesehatan yang baik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan berjumpa kembali dengan renungan singkat Gereja Maseatuan hari ke-7 Yosodipuro. Saudaraku, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia, hamba-Mu mengucap syukur dan terima kasih. Oleh karena berkat-Mu, sampai pada pagi hari ini, kami masih boleh datang kepada Tuhan dengan selamat. Bapa, kami akan belajar firman-Mu. Tolong pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami sampaikan menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Bapa, ampuni dosa salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini berjudul Tekad yang Bulat. Saudara, yang dikasihi Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, kita harus mempunyai tekad yang bulat untuk meraih berkat dan menerima anugerah Tuhan. Saudaraku, kalau kita baca dalam buku Lukas ayat 8, di sana dikatakan ada seorang ibu yang merindukan anaknya untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Adalah seorang perempuan yang sudah lama sekali mempunyai anak yang kerasukan setan. Sehingga ketika dia mendengar Tuhan Yesus akan datang ke tempat itu, dia mendatangi Yesus dan dia mengatakan, "Tuhan, tolonglah kami. Anak kami kerasukan setan, dan kalau dia sedang sakit, dia sedang suka membanting-bantingkan tubuhnya. Tolonglah hamba-Mu ini ya Tuhan," kata perempuan tadi. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Murid-murid Yesus menyuruh mengusir perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak mundur. Bahkan dia lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita boleh baca dalam Kitab Matius 15 ayat 21 sampai 28. Perempuan tadi yang anaknya kerasukan setan, yang sudah sangat parah sakitnya, dia tidak undur untuk bersimpuh di hadapan Tuhan Yesus. Walaupun dia dikatakan anjing. Karena Tuhan mengatakan tidak patut makanan ini diberikan kepada anjing. Tapi ibu tadi tidak putus asa. Dia tetap datang kepada Tuhan Yesus untuk menerima kesembuhan bagi anaknya. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya diketahui, dia tersungkur di depannya dan menceritakan kepada Tuhan Yesus apa yang dirasakannya. Saudaraku, dengan ketekunan seorang ibu yang anaknya sakit datang kepada Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan Yesus mengatakan, "Hei anakku, imanmu sangat kuat dan anakmu sekarang ini sudah sembuh." Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menjadi umat Tuhan
kita pun harus mempunyai tekad yang bulat. Kita tidak boleh putus asa ataupun mundur dari ketekunan kita di dalam memohon kepada Tuhan Yesus. Seperti perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus untuk mohon kesembuhan bagi anaknya yang sakit atau kerasukan setan yang sangat parah. Walaupun dia harus mendapat cercaan, perkataan yang tidak menyenangkan, dia tetap nekat untuk datang kepada Tuhan Yesus supaya anaknya disembuhkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada seorang perempuan lagi yang sudah 12 tahun menderita sakit perdarahan. Pada saat itu Tuhan Yesus sedang dikerumuni banyak orang. Dan saudara-saudara bisa membayangkan bagaimana seseorang yang sudah sakit selama 12 tahun dan sakit pendarahan. Tentu badannya sangat kurus, lemah, dan tidak punya daya. Tetapi dia yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan sakitnya. Dengan tertatih-tatih ataupun dengan langkah yang sangat lambat, karena sakitnya itu, dia mendatangi Tuhan Yesus. Tetapi dia tidak bisa menjangkau kepada Tuhan Yesus, karena waktu itu Tuhan Yesus sedang dikerumuni orang banyak. Akhirnya dia mempunyai tekad, kalau ku jamah jubahnya saja, aku pasti sembuh. Akhirnya dengan lemah, mungkin dengan merangkak, dia dapat mencapai jubahnya Tuhan Yesus Kristus. Dan saat itu sembuhlah sakitnya. Dan Tuhan Yesus sendiri seperti ada magnet, ada getaran yang besar waktu jubahnya dijamah oleh perempuan ini, sehingga Tuhan Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Orang banyak mengatakan, Tuhan, begini banyak orang, ya kami tidak tahu siapa yang menjamah Tuhan. Dengan perasaan takut, wanita tadi langsung tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Saya Tuhan yang menjamah jubah Tuhan. Tuhan mengatakan, imanmu sangat kuat. Saat sekarang ini kamu sudah sembuh. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun itu sudah menghabiskan harta bendanya untuk mencari kesembuhan. Tetapi hartanya sampai habis, tidak kunjung sembuh. Tapi setelah dia menjamah jubahnya Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengatakan, imanmu sangat kuat dan menyembuhkan engkau, maka wanita ini terus sembuh dan sehat kembali. Juga kalau kita membaca juga bagaimana Bapak Yarius yang mempunyai anak yang sakit, dia datang kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Tetapi orang-orang mengatakan, kenapa kamu membawa guru ke sini? Anakmu sudah mati. Tetapi Bapak Yairius ini yakin bahwa Tuhan bisa melakukan sesuatu untuk memberikan kesembuhan kepada anaknya. Dan akhirnya Tuhan Yesus pun datang ke rumah Bapak Yairius. Di situ anaknya sudah dibaringkan dan sudah meninggal. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Anakmu tidak mati, dia hanya tidur. Dan setelah itu Tuhan Yesus menjamah anaknya Bapak Yairius, dan dia bangkit sembuh kembali, lalu diserahkan kepada orang tuanya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan tekad yang bulat, tekad yang tidak pernah menyerah, maka kita pun dapat diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, kita harus tetap kuat. Kita harus tetap mempunyai tekad yang bulat untuk mendapatkan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Tekad yang bulat berarti tidak putus asa, tetap pada tujuan, semangat, dan tidak kendur. Dan akhirnya anugerah Tuhan menjadi bagian kita semua. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan singkat pada pagi hari ini. Semoga semuanya ini akan menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati.